Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bertemu lagi dalam acara sarapan pagi GBDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya garis bawahi dalam kalimat ini. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Bicara tentang kasih, ngomong soal kasih itu gampang. Kasih, mengasihi. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Gampang. Tetapi bagaimana dengan prakteknya? Kita bicara tentang kasih, mengasihi sesama, mengasihi musuh, mengasihi keluarga, mengasihi orang lain. Tapi bagaimana sikap dari atau praktek dari kasih itu sendiri? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya untuk mempraktekkan kasih itu nggak perlu biaya yang mahal, ya, nggak perlu sesuatu yang berlebihan. Salah satu contoh, kita memberi senyuman kepada keluarga kita mungkin, ya, kita memberikan sapaan kepada sahabat kita memberi salam, kalau mungkin bertemu dengan orang yang ada di sekitar kita, kemudian kita menyampaikan selamat pagi dengan senyum. Itu sesuatu yang tanpa kita sadari itu adalah bentuk kasih kita. Karena orang akan diberkati, orang akan merasa kayak dihargai, diperhatikan dengan senyuman kita, dengan sapaan kita. Itu salah satu bentuk kasih sebenarnya. Atau mungkin seorang sahabat yang sedang mengalami satu pergumulan, mungkin ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau keluarga kita yang sedang dalam keadaan susah mungkin, menghadapi satu pergumulan yang berat mungkin. Kemudian kita memberikan waktu untuk mereka curhat lah istilahnya, ya, curhat atau menceritakan keadaannya yang dalam keadaan kondisi lemah dan lain sebagainya. Kemudian kita mungkin bisa memeluk dia, membelai mereka, memeluk di pundaknya. Kalau mungkin sabar ya, contohnya misalkan ya, ada keluarga atau sahabat kita atau teman kita yang dia merasa satu beban berat, kemudian dia cerita, kemudian kita katakan sabar, sabar. Itu sebenarnya salah satu bentuk kasih yang bisa kita berikan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Itu praktek. Jadi bukan cuma, ya aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku memperhatikan kamu, ngomong saja, hanya menyampaikan. Tapi tidak ada hal yang dirasakan oleh mereka yang kita sampaikan sabar, doa dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara itu tadi salah satu contohnya sabar ya, memeluk, memberi tepukan di pundak teman kita. Kemudian kita memberikan senyuman selamat pagi Pak atau selamat pagi anak-anak. Kalau mungkin ya seperti itu bentuk kasih. Bentuk kasih yang dapat kita berikan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena tadi firman Tuhan katakan, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi salah satu hal yang bisa kita laksanakan, bentuk kita mengasihi itu adalah dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan. Bisa dengan senyuman, memberi salam, kemudian tepukan di pundak, kemudian mendoakan, ya seperti itu.
Itu bentuk kasih kita kepada sesama. Gak mahal kan? Gak perlu biaya kan? Gak perlu tenaga yang luar biasa. Tapi dengan senyuman kita, dengan salam kita, dengan tepukan yang kita berikan kepada teman kita yang sedang dalam keadaan susah, itu akan memberikan satu motivasi, dan mereka merasa kayak dihargai, dikasihi oleh kita. Itu salah satu yang dapat kita berikan. Tetapi juga bisa kita mempraktekkan kasih kita sebagai orang beriman adalah memperhatikan kalau ada orang yang membutuhkan. Kalau Tuhan berkati kita dengan hal-hal yang bisa kita berikan, melihat sekitar kita yang mungkin membutuhkan, ada saudara-saudara seiman kita atau orang-orang sekitar kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin membutuhkan dalam ekonomi yang lemah, kita juga bisa juga dengan memberikan sesuatu yang dapat kita berikan. Tetapi kalau toh memang kita tidak bisa memberikan bantuan secara materi, itu tadi sikap kita, tindakan kita bisa kita berikan sebagai bentuk kasih kita kepada sesama kita. Nah, selain itu kita bisa mengasihi karena kita juga belajar dari pribadi Yesus, Tuhan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia memberikan dirinya berkorban di atas kayu salib karena kasihnya kepada kita. Nah, kita juga selain mengasihi sesama kita juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana prakteknya? Bukan hanya ngomong, ya Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku mencintai Engkau. Tetapi praktek, sekali lagi, perbuatan. Bagaimana caranya kita? Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan hidup untuk memberikan yang Tuhan berikan kepada kita, talenta kita mungkin di bagian ini, di bagian itu, di bagian doa mungkin, di bagian besuk, atau mungkin di pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan inginkan itu, jangan cuma katakan aku mengasihi Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab, kemudian kita tidak mengikuti perhimpunan-perhimpunan ibadah. Nah, itu sebenarnya salah satu praktek. Jadi perbuatan, kasih itu dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan saja. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang tidak asing tentang kasih. Mungkin ini bisa merupakan ayat hafalan lah bagi kita tentang kasih itu. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39, demikian bunyinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mungkin ayat ini ayat yang hafal kok aku ayat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Hafal, bukan hanya diucapkan, bukannya hanya hafal, tetapi Tuhan inginkan adalah praktek dari kasih itu. Praktek perbuatan dari kasih itu yang harus kita lakukan. Biar hari-hari ini kita mau belajar untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Kepada sesama kita, yang terdekat siapa? Keluarga kita. Keluarga kita. Kemudian orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang terutama adalah kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memberikan hidup kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus kita mau bersemangat di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan, biar hari ini kita mau praktekkan kasih itu
dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam apapun juga dan kemanapun kita pergi dan melangkah. Biar hari ini dan seterusnya kita mau praktekkan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kita, terutama praktekkan kasih itu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Puji nama Tuhan, ini renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menikmati kasih Tuhan dan selamat mempraktekkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.